Shalom kepada kita semuanya. Hari ini saya bersuka cita, senang boleh berjumpa. Saya terakhir kali ke sini kalau tidak salah tadi saya ingat 2014 kalau tidak salah. 2014 saya ingat sekali karena saya bawa anak saya ke sini waktu itu dan kami sambil round-round ya, keliling-keliling. Jadi lama lah sampai rumah. Tadi pagi waktu saya mau ke sini, anak saya bilang, "Mau kemana Pak?" "Oh mau ini." "Oh yang langsung diingatnya, yang hari itu ya." Ya, jadi berarti sudah berapa tahun ya, 2014 sampai hari ini. Sudah lama juga ya. Dan saya bersuka cita masih berjumpa dengan kita dan terima kasih untuk kesempatan, kehormatan yang diberikan kepada kami melalui gereja ini, melalui Pak Pendeta, Pak Damanik dan seluruh majelis tentunya. Nah saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang saudara-saudara rasakan selama pandemi ini. Saya sendiri hari ini saya merasa bebas. Karena biasanya kalau di lokal saya selalu harus pakai face shield. Sekarang face shieldnya gede, jadi enak ya. Kalau enggak pakai masker. Jadi saya makanya hari ini agak sedikit lega ya, bisa buka masker dan enggak pakai face shield, di situ face shieldnya. Saudara, apa yang saudara rasakan selama pandemi ini? Ada banyak keterbatasan saudaraku. Ada banyak yang selama ini saya dan saudara bisa lakukan dengan gampang, tidak bisa lagi. 1 tahun lebih sudah ulang tahun si corona ini. Ya saya tidak tahu Bapak Ibu rayakan atau tidak. Ya sudah ulang tahun loh saudaraku. Ya. Nah memang ada fakta yang juga menjadi kebiasaan sekarang. Kemarin saya baru ngobrol-ngobrol belum lama ini. Ada banyak orang yang mengeluhkan kayaknya jemaat ada yang lebih nyaman di rumah. Iya, jadi nggak mau lagi ke gereja. Kan di rumah pakai celana pendek, tinggal puter TV ya kan, sambil bawa makanan ya kan. Ya, sekalipun berkali-kali dari gereja dari manapun diingatkan, kalaupun ibadah di rumah, ibadahlah. Nah, jadi sekalian ini kepada Bapak Ibu yang hadir di rumah, Bapak Ibu jangan pakai celana pendek, celana cingkrang ya. Pakai seperti napi. Dan ini juga yang kami juga latih kepada anak-anak karena belum bisa hadir. Kalau ibadah, ibadah. Sama seperti menghadap Tuhan di gereja, sama seperti menghadap Tuhan di rumah. Di mana saja sama. Nah hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu topik yang sebetulnya populer ya, tetapi yang semakin hari semakin redup di gereja. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, sekarang makin ketatnya persaingan dalam usaha, dalam bisnis apapun, maka orang berlomba-lomba bukan hanya produk yang bagus, tetapi lebih menekankan kepada pelayanan yang bagus, servis yang bagus. Kemana saja Anda, di mana saja, salah satu ciri belakang ini adalah pelayanan itu begitu baik. Nah saudara, sebenarnya istilah pelayanan itu dari mana munculnya? Yang sering, yang memulai mengerjakan yang namanya pelayanan itu gereja saudara. Kekristenan. Ya, yang mengangkat ini, membiasakannya, melatihnya. Nah pertanyaan saya, apakah pelayanan itu masih menjadi sesuatu andalan di gereja kita? Tentu saya sedang tidak berbicara tentang organisasi gereja. Tapi apakah pelayanan menjadi sesuatu yang Anda secara pribadi, secara komunitas sebagai gereja kerjakan? Nah hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan apa itu pelayanan dan bagaimana semestinya kita menyikapinya. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama saja. Kita akan membaca satu ayat saja. Dua Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Sekali lagi saya akan baca untuk kita. Oleh kemurahan Allah
kami menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saya tidak tahu apa pandangan Anda, sikap Anda terhadap yang namanya pelayanan. Hari ini saya paling tidak akan menyebutkan 2 yang biasa terjadi di gereja dan 1 yang seharusnya kita miliki. Saudara, ketika kita bicara pelayanan, tentu dalam hari ini saya tidak sedang berbicara pelayanan dalam arti yang luas. Mungkin waktu yang lain kita berbicara. Sekarang saya ingin berbicara sesuatu yang fokus, yang sempit. Karena nanti kalau terlalu luas Anda bingung mengaplikasikannya. Pelayanan yang sempit, pelayanan yang mungkin secara reguler kita lakukan. Mungkin di dalam gereja. Mungkin pelayanan di mana? Di rumah. Mungkin pelayanan di mana? Di kelompok kecil. Mungkin pelayanan di mana? Di seksi, pamannya P2MI, PWMI dan sebagainya. Saya sedang berbicara itu hari ini. Berbicara pelayanan. Karena ketika berbicara pelayanan yang dituliskan oleh Paulus berbicara pelayanan. Memberitakan Injil dan lain sebagainya. Dalam konteks itu, hari ini saya ingin mengajak kita membicarakannya. Nah Bapak Ibu, ketika bicara pelayanan biasanya, orang menganggap, melihat pelayanan, ini yang biasa ya, ada orang yang menganggap atau melihat pelayanan itu sebagai beban. Beban itu sesuatu yang memberatkan, yang gak enak, ya kan? Saya kan dapat bocoran, katanya kemarin baru pelantikan majelis ya. Karena Pak Des kemarin ada cerita saya, Pak Sumardi mau ke Lipo ya, hati-hati loh gak bisa katanya. Jadi karena gak bisa, saya kemarin buat surat untuk diri saya sendiri. Jadi saya buat surat, gereja ini mengutus saya sendiri ya, saya buat tanda tangan, saya stempel. Jadi karena untuk kalau diperiksa, tapi waktu tadi masuk di situ ada pemeriksaan, tapi dilihatnya, oh nggak yakin ini mudik katanya, ya udah lewatin aja, suruh lewat saudara. Nah kalau gereja yang umumnya jemaatnya menganggap pelayanan itu sebagai beban, maka ketika mencari pelayan, petugas, apalagi majelis, wah itu susahnya setengah mati. Saya pernah mengalaminya Bapak Ibu. Berbagai karunia harus dipakai. Karunia membujuk, karunia merayu, ya, sampai yang terakhir karunia memaksa. Ya, ya karena kalau nggak itu nggak ada yang mau. Pak, saya ingin jadi jemaat biasa saja. Pak, saya ingin jadi jemaat yang biasa saja. Saya pun heran, jemaat biasa itu seperti apa sih? Menurut Bapak Ibu, jemaat biasa itu kayak apa? Jemaat biasa. Ya biasa ya, datang duduk ya, terus pulang ya. Saya pernah punya pengalaman tentang biasa dan luar biasa. Sekali waktu saya mengajak anak sekolah minggu untuk pergi berkunjung ke sekolah luar biasa. Inilah saking mungkin saya kupernya itu. Bayangan saya sekolah luar biasa itu ya luar biasa, pinter-pinter gitu ya. Jadi ajak anak sekolah minggu untuk memotivasi kan. Sampai di sana ternyata luar biasa susah ngajarnya. Nah saya jadi terpikir, ketika jemaat ingin jadi jemaat yang biasa, semestinya jemaat biasa itu jemaat yang normal. Yang normal itu artinya apa? Jemaat yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, kemudian ingin bertumbuh, kemudian ingin terlibat dalam pelayanan, kemudian ingin membawa orang baru kepada Tuhan. Itu jemaat normal. Biasa itu. Jadi Bapak Ibu kalau mau jadi jemaat biasa ya melayani. Tapi kalau jemaat yang mengatakan diri biasa, percaya Yesus, setelah itu nggak mau untuk apa-apa, ini itu nggak bisa, itu mungkin nggak jemaat biasa. Itu jemaat luar biasa. Luar biasa susah didiknya, ya kan? Nah saudara,
Memang menurut fakta penelitian, ya, yang tidak, kalau zaman sekarang pakai istilah tidak kaleng-kaleng penelitiannya, ya. Jadi menurut survei katanya memang ada banyak pengangguran di dalam gereja. Oh, saya sedang tidak berbicara Anda tidak kerja di luar, tapi ini menyangkut pelayanan. Ada banyak pengangguran di gereja. Dari hasil survei saudaraku ditemukan, saudara, hanya 10% anggota gereja yang aktif melayani secara pribadi. Nah, tinggal hitung aja. Lipo ini berapa jemaatnya? Hitung aja berapa persen. Nah, tinggal lihatlah Anda masuk 10% itu enggak? Ya kan? Jadi hanya 10% orang yang aktif melayani. Nggak usah dibujuk, nggak usah dirayu, nggak usah diapa, pokoknya Pak saya ingin melayani, Boksu saya ingin melayani, Pak Pendeta saya ingin melayani. Ingin terlibat apa saja disuruh mau. Disuruh terlibat pelayanan maksudnya. Mau. Ini 10%. Ya, 10%. Dan saya percaya yang di depan saya ini 10%. Baik yang di depan saya di sini maupun yang di rumah 10%. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, tunjukkanlah 10%. Yang kedua saudara, hasil survei ini apa? 50% anggota gereja yang tidak tertarik untuk melayani. Nah, orang jenis ini biasanya kalau datang gereja lihat masuk jam berapa gereja? Jam 9 kan? Dia usahakan jam 9:15 baru masuk. Keluar jam berapa? Pokoknya begitu selesai pendeta, amin, langsung hilang dia. Ya enggak kelihatan. Kan nanti ditanya kalau masih di sini. Ayo dong Bapak, ayo dong Ibu ikut pelayanan. Sudah ada banyak orang juga yang tidak mau terlibat dalam gereja kecil karena nggak mau pelayanan. Enakan di gereja besar. Ya hanya sekarang nggak bisa ya. Di gereja besar. Sambil ke gereja, sambil ke mall. Atau terbalik. Sambil ke mall, sambil ke gereja. Wah, tujuannya nggak ke gereja sebetulnya, ke mall. Tapi karena Kristen, minggu nggak enak dong, ke mall saja. Nggak rohani, ya udah ke gereja. Dari mana Pak? Dari gereja. Padahal lebih banyak di mallnya. Ya, sudah banyak sekarang. Orang 50% dari jemaat itu gak mau melayani. Pastikan Anda bukan yang 50% ini. Ya. Yang 40 ini orang yang mau, yang tertarik untuk melayani, tetapi tidak pernah diminta atau tidak pernah saudaraku tahu bagaimana. Nah, ini juga salah satu penyakit gereja. Penyakit gereja itu nggak mau repot. Kalau sudah dilihat nih umpamanya si A itu atau si B itu rajin, ya udah dia terus. Kalau ada panitia dia lagi, ada panitia dia lagi, besok buat panitia lagi dia lagi. Ya, pokoknya nggak ganti-ganti. Kenapa? Dia rajin. Sehingga yang lain yang pengen ikut, pengen rajin, nggak pernah bisa belajar. Karena tentu yang mahir dengan yang baru belajar beda dong. Yang baru belajar kan harus tanya sana tanya sini. Nah saudara, yang 40% ini orang tertarik melayani. Maka ini tugas kita untuk mengajak. Ya. Ini masa pandemi ini juga menjadi satu peluang tersendiri di gereja, termasuk di gereja kami. Ya. Jadi karena sebelum pandemi nggak ada yang namanya tim multimedia kan, cuma ditugasin aja orang untuk apa. Bahkan sebelum pandemi saya pun masih sering buat PowerPoint dan sebagainya. Setelah pandemi mau nggak mau ada pelayanan tim multimedia. Ya, tadi saya baca tim multimedia. Libatkan sekarang anak-anak muda banyak kok yang ngerti IT, ya daripada buat TikTok sendiri, buat untuk apa di gereja, ya kan? Jadi ada banyak, ya. Surah ini pelayanan, karena dengan media Anda bisa menjangkau banyak tempat. Nggak harus datang ke sini orang bisa lihat, lipo, ya kan? Saya juga kadang-kadang suka intip, ya kan? Lihat gitu. Surah ini pelayanan baru. Jadi carilah yang 40% ini. Ada juga di antara 40% ini biasanya yang malu-malu. Ayo ibu pelayanan. Aduh jangan. Saudara jangan berhenti. Jangan itu bukan berarti jangan dia ajak pelayanan. Mungkin ibu itu bilang gini, jangan sekarang. Mungkin dia bilang jangan pelayanan itu.
Mungkin jangan, pokoknya banyak lah. Ya, jangan sendiri. Jadi jangan berarti kalau jangan, oh dia nggak mau pelayanan, belum tentu. Tunggu dulu jawabannya apa, jangan apa. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat pelayanan itu sebagai beban, maka kita akan cenderung menghindari pelayanan itu. Maka pernah saudara, ketika saya masih pelayanan di Tangerang, saya tulis di depan gereja, ya sebelah kiri, saya ingat saya itu. Saya pasang tulisan besar. Saya cetak. Waktu itu belum biasa sekarang ya. Jadi saya cetak tulisan besar-besar. Saya tulis apa di sana? Menyesal hanya dimiliki oleh orang-orang yang meminta keselamatan kepada Tuhan, tapi nggak pernah melakukan apa-apa untuknya. Saya tulis besar-besar di situ. Supaya apa? Supaya jangan saudaranya bicara keselamatan, Tuhan selamatkan saya. Pertanyaan Tuhan, apa yang kamu buat untuk saya? Jadi saudara berbicara tentang melayani. Ketika Anda menganggapnya sebagai beban, akan terjadi sedemikian. Sikap atau pandangan yang kedua yang sering terjadi adalah orang yang sepertinya tertarik melayani. Sepertinya mau melayani dan memang melakukan aktivitas pelayanan, tetapi dengan motivasi yang salah, saudaraku. Saudara, kalau jemaat yang gereja yang jemaatnya seperti ini, ketika mau pemilihan apapun pusing. Kenapa? Kalau tadi pusing karena banyak orang nggak mau atau semua orang nggak mau, ini sekarang pusing karena semua orang mau. Nah, semua orang mau saja sih nggak masalah. Tapi masalahnya kalau mau nggak terpilih, ngambek. Masalah kan, saudaraku. Jadi ketika orang kelihatannya rajin, ketika orang kelihatannya mau melayani, itu pun belum tentu mereka sedang memiliki konsep yang benar tentang pelayanan. Maka tidak jarang di tingkat gereja lokal, di tingkat gereja mungkin dalam sistem distrik atau wilayah, ketika berbicara kepengurusan sering jadi konflik, masalah. Saya suka bilang ya, masa mau melayani rebutan? Maka saudaraku, saya dari muda ketika mau pelayanan ya sering terlibat pelayanan kan. Kalau apa, ayo semari maju. Saya bilang, saya dipilih ya bersyukur, gak dipilih juga saya melayani kok. Waktu pemuda. Ya, beberapa kali nggak jadi apa-apa juga melayani rajin, nggak masalah, ya kan? Ketika kita punya pandangan yang benar, ya, saudara. Ketika orang mempunyai pandangan yang tidak benar, maka pelayanan itu lebih sering kepada apa? Orientasi diri sendiri, pengagungan kemampuan diri sendiri. Itu kalau nggak ada saya, mana bisa itu jalan tuh gereja. Itu kalau untung saya panitianya. Kalau enggak itu Natal itu mana bisa bagus tuh. Itu untung saya panitianya. Kalau enggak mana bisa tuh pembangunan itu. Hati-hati saudara. Ketika itu terjadi dalam diri kita, kita sedang punya pemahaman yang salah tentang pelayanan. Ekses yang lain saudara, ketika kita memiliki pemahaman yang salah, maka banyak orang mengalami, saudaraku, kejenuhan dalam pelayanan. Saudara, saya tidak tahu di sini, tapi ada gereja-gereja tertentu yang punya aturan. Umpamanya guru sekolah minggu, ada masa cutinya. Oh, umpamanya tahun ini ngajar, besok ditanya lagi mau ngajar enggak? Oh, saya cuti. Atau di sini ada juga orang kadang dilibatin, ayo kamu terlibat ya pelayanan tahun ini ikut jadi umpamanya liturgis. Janganlah Pak Pendeta, saya mau cuti dulu. Cuti berapa lama? Ada yang mau cuti? Atau tahun ini ya jadi majelis ya. Pak Pendeta jangan, saya cuti. Saudara hati-hati loh, nanti dicutiin betul. Bukan sama pendeta, kalau Pak Pendeta mah nggak apa-apa. Ya kalau sama Tuhan ya udahlah aku buat kamu cuti ya. Bye-bye. Selesai.
Saudara, makanya pemahaman yang keliru bisa membuat kita pun salah dalam bertindak. Pelayanan bukan beban, tapi pelayanan juga bukan orientasinya pada diri sendiri. Nah, maka hari ini saya ingin mengajak kita melihat prinsip yang benar dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 tadi. Dikatakan begini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kemurahan Allah. Maka di poin yang ketiga ini saya ingin mengajak kita melihat bahwa pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Melayani Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Paulus mengungkapkan bahwa oleh kemurahan Allah. Saudara, ketika kita berbicara kemurahan, apa artinya? Kemurahan Allah itu artinya sesuatu yang tidak bisa Anda dan saya terima, tapi karena kebaikan, karena kemurahan Allah dikasih untuk saya dan Anda lakukan. Jadi ingat baik, pelayanan itu adalah karena kemurahan Allah. Banyak orang Kristen menganggap pelayanan itu murahan. Hati-hati. Saya suka marah kalau orang menganggap satu pelayanan itu murahan. Dan saya selalu katakan pada diri saya sendiri, kalau kau Sumardi nggak mau ngerjakan apa yang seharusnya kau kerjakan, Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengerjakannya. Saya ingat waktu kemarin masa Paskah kan, kita merenungkan waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem ya. Kan murid-muridnya kan mengeluh-elukan Yesus. Hosana, Hosana. Orang Farisi kan cemburu. Apa dibilang orang Farisi sama Yesus? Guru, suruhlah murid-muridmu itu berhenti. Apa kata Yesus? Kalau mereka berhenti, batu-batu itu pun bisa bersorak. Bisa berteriak. Saudara, waktu saya membaca ayat itu, dan waktu itu saya bergumul tentang pelayanan, seolah Tuhan berbicara kepada saya, Sumardi, kalau kamu nggak melakukan ini, silakan. Emang penting kali lo? Enggak penting kali kamu tuh. Saya bisa pakai siapa saja kok untuk mengerjakan itu. Saudara, ketika engkau mengerti bahwa pelayanan itu kemurahan Allah, sesuatu yang tidak layak engkau kerjakan tapi diberikan, maka setiap kali saya memimpin doa mau pelayanan, saya selalu sebut kata yang sama. Tuhan, siapakah kami ini? Saya dan teman-teman saya. Kami orang yang tidak layak melayani Engkau. Kami yang tidak layak melayani pekerjaan-Mu yang suci ini. Tapi Tuhan boleh libatkan kami. Dan konsep itu, pemahaman itu, roh spirit itu, saya juga selalu bangun dalam diri saya. Pelayanan itu kehormatan. Saudara, tentu ini tidak bisa terlepas dari pemahaman kita tentang keselamatan kita. Siapa saya dan saudara rupanya? Siapa kita manusia ini rupanya? Saya dan saudara orang-orang berdosa, orang yang semestinya binasa, orang yang semestinya masuk dalam alam maut, neraka, jelas. Tapi karena belas kasihan Tuhan, melalui pengorbanannya, Dia menyelamatkan Anda. Dia mengangkat Anda. Dia memberikan status yang baru pada Anda. Anda bukan hanya diselamatkan, saya bukan hanya diselamatkan, tapi saya dan Anda diberi status baru. Apa itu? Sebagai anak-anak Allah. Tapi banyak orang Kristen gak bangga akan ini. Banyak orang Kristen ya biasa-biasa saja. Dan bukan hanya itu. Tuhan mengangkat saya dan sudah menjadi anak-anaknya.
dan memberikan tadi kesempatan untuk terlibat di dalam pekerjaannya. Saudara, saya ingin memberikan satu contoh bahwa kita melakukan sesuatu sebagai satu kehormatan. Contoh ya, suatu ketika Bapak Ibu, saya disuruh untuk membersihkan kolam ikan, ya kan? Saya kerjakan dengan semangat, saudaraku. Saya bersih dan itu rutin ya, bukan sekali. Bersih kolam ikannya ikan waktu itu ikan koi itu besar ya, ikan koi. Gak tahu sekarang udah nggak musim lagi ya. Itu, sudah kenapa? Saya begitu semangat. Siapa yang nyuruh dulu? Karena yang menyuruh saya menyuruh atau menugaskan saya membersihkan kolam ikan itu adalah rektor kami waktu kami di STT. Wah, senang sekali. Suatu ketika saudaraku, saya disuruh ngangkat jubah. Ya, kali itulah pertama dan nggak pernah lagi sejak itu bawa jubah kemana-mana. Tapi saya bawa. Saudara, siapa yang suruh? Kenapa saya sering melakukannya? Saya ingat betul waktu itu saya baru mau masuk STT, belum masuk, baru masa ujian gitu, terus nunggu ujian, saya nggak bisa balik, jadi disitulah. Waktu itu mau peresmian chapel di kampus kami. Jadi Pak almarhum Pak Bishop Sitorus itu datang, dia panggil, sini kamu, tolong bawain ya. Saya bilang, wah, kemana-mana saya tenteng. Saudara, siapa yang nyuruh? Itu penting. Saudara, saya ada orang yang tidak bisa pernah saya tolak. Saya nggak pernah tanya kenapa, apa saya selalu lakukan. Menyuruh apapun. Siapa itu? Orang yang bagi saya sangat berjasa. Kalau beliau telepon saya suruh apapun, saya pasti nggak jawab yang lain. Iya, siap. Nggak tahu nanti bagaimana saya mengerjakannya, tapi saya kerjakan dengan sukacita. Saya selalu bilang, iya, siap. Nggak ada yang lain kata-katanya. Karena ketika dia mau manggil saya saja, dia mau telepon saya, dia suruh kasih saya tugas, itu sebuah kehormatan. Tapi masalahnya banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa Allah yang sudah menciptakannya, sudah menebusnya, sudah menyelamatkannya, sudah memeliharakannya. Ketika menyuruh, kita bilang apa? Kalau saya boleh katakan banyak orang Kristen itu gak tahu diri. Saudaraku. Saudara, ini untuk introspeksi diri kita masing-masing. Maka saudara, saya selalu katakan di dalam diri saya, kepada diri saya sendiri, selagi saya bisa, saya akan kerjakan apapun yang memang diperlukan dalam pelayanan. Apapun. Saudara, masa pandemi ini ada banyak kesempatan kita melayani. Tadi pagi saya baru cerita sama Bapak Pendeta, kemarin saya salah atur jadwal. Jadi dari melek mata sampai malam jam berapa kemarin tuh? Jam 10 di depan komputer terus ya. Sampai bukan hanya mata saya yang sakit, komputernya berapa kali hang. Ya. Karena saya salah atur jadwal. Ya karena sekarang bisa pelayanan kemana saja. Pak tolong ini ya udah. Saya pikir bisa. Enggak taunya ada perubahan satu jadwal, ya udah numpuk lah. Tapi sukacita. Ya. Saudara, apakah saudara bisa melihat bahwa pelayanan itu sebuah kehormatan bagimu? Apakah saudara bisa merasakan, Tuhan, terima kasih ya, Tuhan masih mau pakai saya untuk hal ini. Maka saya pernah bilang, ya, bukan pernah lah, sering saya bilang, ya, memang hamba Tuhan kan ada masa pensiun ya, secara apa istilahnya itu, ya ada aturannya Pak ya, secara pensiun. Tapi saya selalu bilang, saya nggak mau pensiun sampai Tuhan pensiunkan saya. Bukunya pernah bilang gini, manusia itu
diberi kesempatan ke dunia ini, ya, di bumi ini, Anda dikasih hidup di bumi ini, supaya Anda memberi kontribusi, bukan sekedar mengkonsumsi. Bisa tangkap ya? Kalau saya dan saudara sampai hari ini ada di dunia ini, Tuhan ingin Anda dan saya berkontribusi. Berkontribusi itu memberikan apa yang Anda bisa berikan. Bukan hanya mengkonsumsi. Mengkonsumsi itu terus ngambil, memanfaatkan, ya. Nah, saya kadang bertanya, Tuhan, kalau Engkau ingin memakai kami dalam pelayanan, kami siap. Nah, sampai saat ini, apakah Anda bisa merasakan bahwa pelayanan itu sebuah kehormatan? Jadi jangan ragu ketika engkau mengambil satu pelayanan, satu bidang pelayanan, atau engkau mengambil satu pelayanan, engkau sudah memilihnya dengan tepat. Kehormatan. Ketika engkau mengerti, ketika engkau memiliki motivasi yang benar, yang kau lakukan untuk Tuhan. Sudah ketika kita melayani, karena kita melayani Tuhan, tadi Rasul Paulus katakan apa? Oleh karena kemurahan Allah, aku menerima pelayanan ini. Oleh sebab itu aku tidak tawar hati. Saudara, ketika engkau mempunyai motivasi yang benar, pemahaman yang benar, nggak ada yang namanya bosan melayani, nggak ada. Ya, nggak ada, saudara. Saya 5 tahun nggak pegang gereja. Waktu saya dosen, saya bilang kepada, waktu itu saya di Anugerah, istri saya jadi asisten. Jadi saya bilang sama majelis, Bapak Ibu majelis, apakah boleh saya minta sesuatu? Oh, silakan Pak, katanya. Perlakukan saya seperti jemaat biasa. Libatkan saya pelayanan di gereja apa saja. Ya, jadi waktu itu saya pernah bawa kantong persembahan. Saya pernah beberapa kali ngiringi musik di sekolah minggu, mimpin liturgis, pendoa syafaat. Sudah, karena kita ingin melayani Tuhan. Pelayan itu tidak ada yang jenuh. Jadi makanya jangan ada yang cuti ya. Di sini pelayanan seperti Yesus melayani. Bagaimana, saudaraku? Ini memang Tuhan Yesus punya ukuran yang sangat tinggi, saudaraku. Kita baca bersama-sama ayat ini. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, sangat berat ya. Kasih Kristus itu menyerahkan nyawa. Nah, kita katanya di sini dikatakan untuk kita, ya Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawa untuk kita. Jadi kita pun boleh disarankan, dianjurkan menyerahkan nyawa? Bukan. Kata yang dipakai wajib, harus berarti menyerahkan nyawa. Jadi ketika melayani memang orang melayani itu nggak dipuji, saudaraku. Jarang pelayan itu dipuji. Kalau pelayan itu apa saja pelayanan Anda, kalau bagus, orang biasa saja. Tapi ada kesalahan sedikit, kayaknya semua salah. Wah, itulah salah. Tim multimedia itu, padahal cuma salah satu huruf. Salah hurufnya. A nulisnya jadi Q gitu, Q. Itu apa sih multimedia itu? Apa sih kerjanya? Cuma satunya hurufnya yang salah. Yang benar berapa? Banyak, tapi nggak dilihat. Yang dilihat cuma satu itulah. Nah, saudara ingat ayat ini. Yesus sudah memberikan nyawa buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberitakan kita wajib memberikan nyawa. Pertanyaan saya, apakah di sini ada yang karena melayani sudah memberikan nyawa? Kalau masih dicuekin orang, belum memberikan nyawa. Kalau masih dimarahin orang, saya sering sudah dimarahin orang. Ya, biasa-biasalah. Pertama kaget memang, kedua agak kaget, ketiga agak biasa. Selanjutnya ya udahlah, biasa aja lah. Ya orang marah. Saudara, kalau orang marah, pikirkan apa? Siapa yang sedang Anda layani? Tuhan. Orang marah ya biar aja. Yang penting Tuhan gak marah sama kamu. Daripada orang senang denganmu, Tuhan marah. Mana yang pilih? Ya. Saudara, kalau masih disalahkan gak apa-apa. Karena tuntutan Tuhan tinggi. Menyerahkan nyawa. Kalau masih gak dipuji, kecil.
Karena Tuhan tuntutannya tinggi. Menyerahkan nyawa. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang pelayanan yang adalah kehormatan, Anda punya standar yang tinggi. Ya, saudara, di rumah ada ya, sekalipun jadinya nggak kayak gini ya. Ini kan yang ngecas saja saya ambil ya. Ada ya. Itu apa? Keset. Tulisannya apa? Welcome. Kalau Anda umpamanya bertamu kepada orang kemudian welcome ya. Selamat datang kan artinya. Anda apa yang Anda lakukan? Masuk kan? Tapi kalau Anda jumpa si keset, kan Anda baca welcome. Terus apa yang Anda lakukan? Selamat datang. Iya, selamat datang. Injek ya. Diucapin selamat datang Anda malah injek. Ya. Gimana si keset? Tetap welcome. Anda injek-injek lagi. Mending sepatunya bersih. Udah sepatunya berlumpur. Ya, mending masih lumpur, bau. Wah. Tulisannya berubah. Si keset tetap bilang welcome. Mau berapa kali Anda injak tetap welcome. Ya. Enggak dia pernah berubah jadi tulisan apa? Get out. Enggak pernah. Ya, tetap welcome. Saudara, ketika kita berpikir pelayanan adalah kehormatan, bukankah ini yang terlebih dahulu Kristus alami ketika dia di dunia? Bukankah ini juga yang Kristus alami bahkan sampai hari ini? Banyak orang yang tak menghargainya, banyak orang yang tak menganggapnya, tapi dia tetap mengasihi saudara. Dan ini yang kita harus belajar filosofinya. Ketika engkau melayani apapun yang dilakukan orang, saudara, saya dan saudara tetap menyambutnya. Saudara, yang kita layani Tuhan kita. Orang mungkin mencelamu, tapi Tuhan senyum melihatmu. Orang mungkin memandang rendah engkau, tapi Tuhan senyum melihatmu. Saudara, suatu ketika saya dikuatkan oleh satu renungan yang judulnya gini, membuat Tuhan tersenyum. Wah, gimana ya? Ternyata ketika saya membaca renungan itu menceritakan tentang Nuh. Nuh yang dicela oleh orang-orang sekelilingnya, tapi Alkitab mencatat Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan Nuh ini membuat Tuhan tersenyum, membuat senang. Ini yang harus menjadi dasar kita. Untuk mengakhiri renungan atau khotbah hari ini, saya ingin mengajak kita melihat diri kita ini siapa sih? Siapa Tuhan itu? Kenapa Dia melibatkan kita? Apakah Tuhan butuh kita? Enggak juga lah. Diciptakan orang semacam kita mah gampang. Lebih hebat dari kita juga gampang. Ya, siapa kita? Saya ingin mengajak kita melihat perbandingan bumi. Ya, ini bumi ya, bumi, Venus, bumi besar ya. Kalau bumi segitu ya, itu bumi kira-kira Indonesia di mana ya? Ada ya, Indonesia ya kelihatannya. Kira-kira Lipo di mana posisinya ya? Ya Lipo, nggak kelihatan ya. Kira-kira gereja ini, ya Lipo aja nggak kelihatan. Gereja ini, kalau gereja ini pun nggak kelihatan, saya, Anda di mana ya? Bumi dan semua planet ini Tuhan yang ciptakan loh. Anda dan saya kecil sekali. Ini kalau kita lihat diri kita, baru perbandingannya dengan bumi. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, dengan Jupiter umpamanya, ya kan? Jupiter bumi seberapa? Kecil. Kalau bumi kecil, Indonesia di mana? Kagak lihat. Kalau Indonesia kagak lihat, Anda di mana? Indonesia nya kagak kelihatan, apalagi Anda. Itu baru dibandingkan dengan Jupiter. Ingat, yang menciptakan alam semesta itu Tuhan kita.
Kalau dibandingkan dengan matahari, matahari beneran ya, bukan matahari department store, matahari. Bumi seberapa? Bumi itu cuma titik. Bumi. Kalau bumi titik, Indonesia apa itu? Bumi aja titik, Indonesia. Kalau Indonesia nggak ngerti kita mendefinisikan, Anda di mana? Saya di mana? Surat Tuhan yang ciptakan loh matahari yang besar itu. Bumi nggak ada apa-apanya. Jangankan Anda, bumi aja nggak ada apa-apanya. Kita bandingkan dengan Antares, ya. Arcturus dulu. Matahari seberapa? Kecil ya. Bumi, nggak bisa membayangkannya kita. Kita yang terakhir, bandingkan dengan Antares. Antares, matahari di mana? Saya pun nggak bisa lihat di gambar itu. Kalau matahari nggak ada, nggak kelihatan, di mana bumi? Di mana Anda? Masih sombong, nggak mau melayani Tuhan? Masih merasa hebat? Masih menganggap pelayanan murahan? Sudah seketika saya menyadari kebenaran ini, Tuhan, pelayan itu kehormatan. Gak ada, saya juga gak ngaruh Tuhan. Bukan Tuhan yang perlu saya. Saya yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Bukan Tuhan yang terhormat ketika kita layani, bukan. Tapi saya dan Anda yang terhormat ketika Tuhan libatkan Anda dan saya untuk melayani. Kiranya kita semuanya boleh merasakan, mengalami bahwa melayani Tuhan itu benar-benar sebuah kehormatan bagi kita.